Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Cecilia Fajri dengan NIM 1521036. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzan MSI selaku dosen mata kuliah Fikih Jinayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jarimah hudud, jarimah kisos, dan diyat. Lalu apa yang dimaksud dengan jarimah hudud? Jarimah hudud adalah tindak pidana di mana hukumannya itu sudah mutlak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia itu tidak berhak untuk mengganti atau menetapkan hukuman lainnya. Nah, macam-macam dari jarimah hudud. Yang pertama adalah jarimah zina. Zina adalah perbuatan bersama antara perempuan dan laki-laki tanpa ada hubungan yang sah. Zina merupakan perbuatan yang keji dan termasuk dosa besar. Dasar hukum dari perbuatan zina sendiri tertuang dalam surat Al-Isra ayat 32. Adapun bentuk dari zina terbagi menjadi dua, yaitu zina muson dan zina ghairu muson. Zina muson adalah pelaku zina itu masih suami, istri, duda maupun janda, di mana sudah atau pernah terikat dalam suatu hubungan pernikahan. Hukuman yang diterima oleh pelaku zina muson itu dirajam atau dilempari batu hingga mati. Kemudian zina ghairu muson, yaitu pelakunya baik laki-laki maupun perempuan, perjaka atau gadis, itu belum pernah menikah sama sekali atau tidak dalam hubungan pernikahan. Hukuman yang diterima oleh pelaku zina ghairu muson itu dicambuk sebanyak 100 kali. Adapun hukuman menurut mazhab, yang pertama adalah mazhab Maliki. Jika pelaku ghairu muson itu perjaka atau laki-laki, maka harus diasingkan setelah dicambuk. Namun perempuan tidak diasingkan karena dikhawatirkan takut menimbulkan fitnah. Yang kedua adalah menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mereka berpendapat bahwa pelaku zina itu dicambuk 100 kali dan diasingkan ke tempat yang lebih jauh. Kemudian menurut mazhab Hanafi yaitu berpendapat bahwa pengasingan merupakan hukuman takzir. Yang kedua adalah jarimah khadf atau menuduh perempuan baik-baik melakukan zina. Baik penuduh maupun tertuduh dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat dan rukunnya. Jika pelaku melakukannya itu dihukum dengan 80 kali cambuk. Yang ketiga adalah jarimah al-khamr atau meminum minuman keras. Hukumannya menurut mazhab Hanafi dan Maliki yaitu dicambuk sebanyak 80 kali. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i itu dicambuk sebanyak 40 kali. Kemudian jarimah pemberontakan. Pemberontakan adalah cara atau proses pemberontakan terhadap penentangan kekuasaan yang sah. Kemudian jarimah al-ridho atau murtad. Murtad sendiri adalah seseorang muslim yang keluar dari agama Islam. Murtad terbagi menjadi 3, yaitu murtad secara perbuatan, murtad secara ucapan, dan murtad secara itikad. Murtad perbuatan seperti menghalalkan makanan yang diharamkan. Kemudian ucapan itu seperti
menganggap bahwa Allah itu mempunyai anak, dan murtad dengan itikad itu membandingkan bahwa Allah itu sebanding dengan makhluknya. Adapun hukuman dari murtad yang pertama yaitu sanksi asli atau tambah hukuman asli. Jumhur ulama dan mazhab sepakat bahwa hukuman murtad itu dibunuh, dan hukuman tambahannya itu atau sanksi tambahannya itu dirampas harta bendanya. Kemudian jarimah sarikoh atau perampasan. Nah, perampasan adalah pengambilan harta atau benda atau membuat kekacauan dan sebagainya. Hukuman ini dibagi menjadi 4, yaitu apabila seorang hanya mengambil harta atau benda tanpa membunuh, dihukum dengan dipotong jari, dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Yang kedua yaitu hanya menakuti saja tanpa membunuh dan mengambil barang, diasingkan ke tempat kediamannya. Yang ketiga adalah membunuh tanpa mengambil harta bendanya, yaitu hukumannya dibunuh. Kemudian yang keempat adalah membunuh dan mengambil atau merampas harta bendanya, hukumannya dibunuh dengan cara salib. Yang kedua adalah jarimah kisos dan jarimah diat. Jarimah kisos adalah pemberian hukuman atau sanksi yang sama terhadap kepada terpidana dengan tindak pidana yang dilakukannya. Hukuman ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembunuhan secara sengaja dan pembunuhan dengan tidak sengaja atau tidak sengaja. Yang pertama, hukuman dengan sengaja. Hukuman ini dibagi menjadi 3, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokoknya itu dikisos atau dibunuh, dan hukuman penggantinya yaitu dengan membayar diat muhaladoh. Jika laki-laki itu membayar dengan 100 ekor sapi, 100 ekor unta. Jika perempuan membayar 50 ekor unta atau setengahnya dari laki-laki. Kemudian hukuman pengganti yaitu tidak berhak menerima harta waris atau wasiat. Kemudian pembunuhan dengan secara tidak sengaja dibagi juga menjadi 3. Yang pertama adalah hukuman pokok. Yang kedua adalah hukuman pengganti, dan yang ketiga adalah hukuman tambahan. Yang hukuman pokok adalah membayar diat muhaladoh sesuai dengan waktu pembayarannya. Yang kedua adalah hukuman pengganti, dihukum dengan menggunakan hukuman ta'zir. Yang ketiga adalah hukuman tambahan atau tidak berhak menerima harta dan waris. Kemudian diat. Nah, diat adalah denda atau suatu harta yang wajib diberikan kepada ahli waris karena sudah melukai
anggota badan dalam diri manusia tersebut. Diat dibagi menjadi dua, yaitu diat mughaladhah dan mukhafafah. Diat mughaladhah yaitu diat yang disengaja, dan diat mukhafafah adalah diat yang yang pembunuhannya tidak disengaja. Nah, hukuman diat mughaladhah itu pelaku harus membayar dengan atau mengganti dengan 100 unta ditambah dengan 40 unta dengan keadaan unta tersebut khalifah atau hamil. Kemudian diat mukhafafah adalah diat yang diganti dengan 100 ekor unta, di mana unta tersebut berumur 20 ekor mulai 0 sampai 1 tahun, kemudian 20 ekor lagi berumur 1 sampai 2